Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Psikologi A dengan anggota Imai Siti Maesaro dengan NIM 191071003, Ubaidatus Solihah dengan NIM 191071005, Anissa Lailatul Maghfirah dengan NIM 191070112, dan saya sendiri Hafida Ilhama Fikri dengan NIM 191070123 akan menjelaskan tema mengenai kode etik psikologi Belgia versus Indonesia. Untuk yang pertama, kita akan membahas ketentuan umum dari kode etik psikologi sendiri menurut Belgia dan Indonesia. Yang pertama, menurut Belgia tercantum dalam pasal 1 dan pasal 2 yang berbunyi kode etik ini berlaku untuk setiap individu yang menyandang gelar psikolog berdasarkan Undang-Undang tanggal 8 November tahun 1993 untuk mendapatkan perlindungan terlepas dari bidang kegiatan, fungsi, dan metodenya. Lalu untuk pasal 2 adalah ketentuan kode ini jelas dan tidak membatasi. Mereka dapat diterapkan dengan analogi yang tidak menyimpang dari kontrak yang ada. Tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat, untuk menjaga martabat dan integritas profesi, dan untuk memastikan kualitas layanan yang diberikan oleh pemegang gelar psikolog. Sedangkan untuk Indonesia adalah kode etik psikologi merupakan seperangkat nilai-nilai untuk ditaati dan dijalankan dengan sebaik-baiknya dalam melaksanakan kegiatan sebagai psikolog dan ilmuwan psikologi di Indonesia. Hal ini tercantum dalam bab 1 pasal 1 ayat 1 kode etik psikologi Indonesia. Lalu yang kedua adalah definisi psikolog menurut kode etik Belgia dan Indonesia. Yang pertama adalah Belgia. Tercantum dalam pasal 3, yaitu psikolog merupakan orang yang menyandang gelar psikolog yang tercantum dalam hukum pada tanggal 8 November tahun 1993 untuk perlindungan. Lalu sedangkan klien menurut kode etik Belgia adalah setiap orang, kelompok atau organisasi yang meminta layanan profesional atau bimbingan psikolog. Hal ini tercantum dalam pasal 3 bab 2 kode etik Belgia. Sedangkan untuk kode etik Indonesia, psikolog adalah lulusan pendidikan profesi yang berkaitan dengan praktik psikologi dengan latar belakang pendidikan, sarjana psikologi lulusan program pendidikan tinggi psikologi strata 1 atau S1, sistem kurikulum lama atau yang mengikuti pendidikan tinggi psikologi strata 1 dan lulus dari pendidikan profesi psikologi atau strata 2 atau S2 pendidikan magister psikologi. Psikologi ini memiliki kewenangan untuk memberikan layanan psikologi yang meliputi bidang-bidang praktik klinis dan konseling, penelitian, pengajaran, supervisi dalam pelatihan, layanan masyarakat, pengembangan kebijakan, intervensi sosial dan klinis, pengembangan instrumen asesmen psikologi, penyelenggaraan asesmen, konseling, konsultasi organisasi, aktivitas-aktivitas dalam bidang forensik, perencanaan dan evaluasi program, serta administrasi. Dan psikolog diwajibkan memiliki izin praktik psikologi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini tercantum dalam bab 1 pasal 1 ayat 3 kode etik psikologi Indonesia. Lalu yang terakhir mengenai kerahasiaan. Dalam kode etik Belgia dijelaskan dalam pasal 14 kerahasiaan profesional bersama, yaitu psikolog dapat atau di bawah tanggungannya sendiri membagikan informasi rahasia yang dimilikinya untuk mengoptimalkan efektivitas pekerjaannya. Untuk tujuan ini, ia menerapkan aturan kumulatif biasa mengenai rahasia bersama, informasi sebelumnya dan persetujuan dari penjaga rahasia secara eksklusif untuk kepentingan yang terakhir, terbatas pada apa yang benar-benar diperlukan, hanya dengan orang-orang yang tunduk pada kerahasiaan profesional dan yang berada di dalam rangka penugasan yang sama. Hal ini tercantum dalam bab 3 pasal 14 kode etik psikologi Belgia. Lalu sedangkan untuk psikologi Indonesia, hal ini tercantum dalam bab 5 pasal 23 ayat 1 yang berbunyi
Pada poin C, psikolog dan atau ilmuwan psikologi menjaga kerahasiaan klien dalam hal pencatatan, penyimpanan, pemindahan, dan pemusnahan catatan atau data di bawah pengawasannya. Sedangkan untuk poin D, psikolog dan atau ilmuwan psikolog menjaga dan memusnahkan catatan dan data dengan memperhatikan kaidah hukum atau perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan pelaksanaan kode etik ini. Lalu yang selanjutnya pada poin atau pasal 17 pada kode etik Belgia berbunyi, dalam konteks penelitian ahli yudisial, psikolog menolak keahlian apapun atau tugas resmi tentang klien atau subjek yang dia temui dalam konteks hubungan profesional lainnya, terlepas dari apakah ini telah diakhiri atau tidak. Psikolog ahli hukum memberitahu semua orang yang dia tanyakan sebelumnya tentang kerangka di mana dia memenuhi tugasnya dan menunjukkan bahwa dia harus menyampaikan semua informasi relevan yang diperoleh kepada kliennya. Lalu untuk untuk kode etik Indonesia, psikolog dan ilmuwan psikolog menjaga kerahasiaan klien dalam hal pencatatan, penyimpanan, pemindahan, dan pemusnahan catatan di bawah pengawasannya yang tercantum dalam pasal 23 ayat 1 poin C bab 5. Dalam hal yang diperlukan pengungkapan rahasia, maka psikolog dan atau ilmuwan psikologi dapat membuka rahasia tanpa persetujuan klien hanya dalam rangka keperluan hukum atau tujuan lain, seperti membantu mereka yang memerlukan pelayanan profesional baik secara perorangan maupun organisasi, serta untuk melindungi pengguna layanan psikologi dari masalah atau kesulitan. Hal ini tercantum dalam pasal 26 ayat 5 bab 5 Kode Etik Psikologi Indonesia. Selanjutnya ada pendidikan dan pelatihan. Nah, di Belgia ada pasal 18. Psikologi yang ditugaskan untuk tugas mengajar atau pelatihan harus memperhatikan kewajiban kebijaksanaan dan kerahasiaan profesional. Presentasi secara langsung dari klien, subjek, atau pihak ketiga yang berwenang untuk tujuan pendidikan murni dilarang secara resmi. Ilustrasi audiovisual dan pengamatan langsung dalam konteks pelatihan diperbolehkan selama peserta diberitahu tentang standar dan aturan dalam hal ini. Anonimitas klien, subjek tes, atau pihak ketiga berwenang harus dipertahankan dalam hal apapun. Sedangkan di Indonesia sendiri ada pasal 27 bab 5, yaitu pemanfaatan tujuan pendidikan data dan informasi hasil layanan psikologi bila diperlukan. Untuk kepentingan pendidikan, data harus disajikan sebagaimana adanya menyamarkan nama, orang, atau lembaga yang datanya digunakan. Selanjutnya dan informed consent. Nah, di Belgia sendiri ada pasal 19 yang berbunyi persetujuan dan informasi dari klien, subjek, atau perwakilan hukumnya diperlukan sebelum segala bentuk pencatatan data yang berkaitan dengan dirinya dengan tulisan tangan, audiovisual, komputer, atau bentuk lain. Ini juga berlaku untuk transfer data terlepas dari tujuan transfer dilakukan. Bila anak di bawah umur, bisa persetujuan diwakilkan oleh orang tua. Tetapi siapapun yang ingin menggunakan materi klinis terdaftar ini untuk tujuan pelatihan harus dipertimbangkan usia anak pada saat itu. Jika anak telah mencapai usia dewasa, persetujuan dari orang yang telah mencapai usia dewasa harus dimintakan. Setiap orang memiliki hak akses yang data direkaman nyangkut diri dan hanya data itu. Psikolog memastikan bahwa dokumen yang disusun dalam konteks karya selalu disusun dan disimpan sedemikian rupa sehingga menjaga kerahasiaan profesional. Di Indonesia sendiri ada pasal 20 bab 4 yang berbunyi setiap proses di bidang psikologi yang meliputi penelitian, pendidikan, pelatihan, asesmen, intervensi yang melibatkan manusia harus disertai dengan informed consent. Selanjutnya yaitu menghormati martabat dan hak klien. Nah, di Belgia ini ada seni 21 yang pertama, psikologi menghormati dan membela tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun hak dasar pribadi dan kelompok, yaitu kebebasan, martabat, privasi, otonomi, dan integritas mereka.
Dia menjaga privasi setiap orang dan memastikan kerahasiaan intervensinya, bahkan ketika dia berkewajiban untuk mengkomunikasi elemen-elemennya. Kepatuhan yang ketat terhadap kerahasiaan profesional adalah bagian besar dari kewajibannya. Nah, yang kedua yaitu praktik profesi psikologi menuntut penghormatan terhadap pribadi manusia dalam keutuhan psikologis dan fisiknya dalam situasi apapun. Di Indonesia sendiri ada pasal 2 bab 1 ayat 4 prinsip A yang berbunyi, psikologi atau ilmuwan psikologi menyadari dan menghormati perbedaan budaya, individu, dan peran, termasuk usia, gender, identitas gender, ras, suku, bahasa, budaya, asal kebangsaan, orientasi seksual, ketidakmampuan berkebutuhan khusus, bahasa, dan status ekonomi, serta mempertimbangkan faktor-faktor tersebut pada saat bekerja dengan orang-orang dari kelompok tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada bab ketiganya. Psikologi memberi klien atau subjek tes diskriminasi dapat dipahami dan benar tentang metode. Dia memiliki kewajiban untuk memberitahu klien atau subjek ketika dia meminta menyusun hasil investigasi yang menjadi perhatiannya. Dan ini menjawab pertanyaan tentang apa yang akan terjadi dengan data yang dikumpulkan. Dengan pasal 22 sendiri, evaluasi oleh seorang psikologi, diagnosa, dan keahlian mungkin hanya menyangkut orang atau sesuatu nasihat atau penjelasan, mungkin menyangkut masalah umum atau acara sosial yang telah dilaporkan kepadanya. Di Indonesia sendiri ada pasal 2 bab 1 ayat 4 prinsip A, yaitu yang berbunyi, psikologi dan ilmuwan psikologi menyadari dan menghormati perbedaan budaya, individu, peran, dan orientasi seksual itu sama ya kayak yang tadi. Dan selanjutnya ada pasal 2 bab 1 ayat 2 prinsip A. Psikologi atau ilmuwan psikologi menghormati martabat setiap serta hak-hak individu dan keleluasaan pribadi, kerahasiaan, dan pilihan pribadi seseorang. Persamaan selanjutnya mengenai kode etik Belgia dan kode etik psikologi Indonesia diatur dalam pasal 23 ayat 1 dalam Belgia, di mana pernyataannya adalah psikolog tidak membawa siapapun ke dalam penelitian, konseling, atau perawatan yang bertentangan dengan keinginannya. Ia mengakui hak klien atau subjek untuk memilih secara mandiri atau tidak dan untuk mengganggu partisipasinya setiap saat. Senada dengan ini, di Indonesia diatur dalam bab 1 pasal 2 prinsip A ayat 3, di mana psikolog atau ilmuwan psikologi menyadari bahwa diperlukan kehati-hatian khusus untuk melindungi hak dan kesejahteraan individu atau komunitas yang karena keterbatasan yang ada dapat mempengaruhi otonomi dalam pengambilan keputusan. Bab 1 pasal 2 prinsip A ayat 3. Selanjutnya, persamaan terbukti dalam kode etik psikologi Belgia pasal 23 ayat 2. Tidak ada persetujuan dari orang tersebut yang diperlukan ketika psikolog telah ditugaskan oleh pemerintah yang berwenang secara hukum untuk melakukannya. Namun dalam kasus ini, sebelum memulai atau mengubah sifat hubungan profesional, psikolog harus memverifikasi bahwa pihak ketiga dan orang yang bersangkutan memiliki informasi yang sama mengenai tujuan, sarana, dan transmisi data. Senada dengan ini, psikologi Indonesia diatur dalam bab 1 pasal 2 prinsip C ayat 4, di mana psikolog dan atau ilmuwan psikologi dapat berkonsultasi, bekerja sama, dan atau merujuk pada teman sejawat, profesional lain, dan atau institusi-institusi lain untuk memberikan layanan terbaik kepada pengguna layanan psikologi. Selanjutnya, terbukti dalam pasal 23 ayat 4 dalam kode etik psikologi Belgia, di mana intervensi psikolog dalam kasus anak di bawah umur mempertimbangkan ketajamannya, kapasitasnya, situasinya, posisi hukumnya, kebutuhan terapeutiknya, dan ketentuan hukum yang berlaku. Sedangkan di kode etik psikologi Indonesia, hal yang senada dengan
psikologi Belgia tadi diatur dalam bab 2 pasal 3 ayat 1 sampai 4, di mana Majelis Psikologi Indonesia yang berwenang dalam kasus tersebut. Kasus yang penanganannya atau intervensinya belum ada dalam Kode Etik Psikologi Indonesia. Selanjutnya ada kompetensi psikolog. Yang pertama di Kode Etik Psikologi Belgia terdapat pada pasal 30. Dalam menjalankan profesinya, psikolog harus mempertahankan kompetensi profesional dan kualifikasi profesionalnya pada tingkat tinggi dengan mengembangkannya lebih lanjut melalui pelatihan interdisipliner yang berkesinambungan dan disengaja yang memperhitungkan perkembangan terkini dalam psikologi, serta dengan merefleksikan pribadinya keterlibatan dalam memahami perilaku orang lain. Senada dengan ini, di Indonesia juga diatur pada bab 3 pasal 8. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi wajib melaksanakan upaya-upaya yang berkesinambungan guna mempertahankan dan meningkatkan kompetensi mereka. Selanjutnya, persamaannya dalam hal kompetensi adalah pasal 32, di mana psikolog mempraktikkan profesinya dalam batas-batas kompetensinya dan tidak melakukan penelitian yang tidak memiliki kualifikasi khusus. Dia melakukan ini dalam kerangka teori dan metode yang diakui oleh komunitas ilmiah psikolog dengan mempertimbangkan kritik dan evolusi teori dan metode ini. Senada dengan ini, di Kode Etik Psikologi Indonesia dijelaskan pada bab 3 pasal 7 ayat 1, di mana ilmuwan psikologi memberikan layanan dalam bentuk mengajar, melakukan penelitian, dan atau intervensi sosial dalam area sebatas kompetensinya berdasarkan pendidikan, pelatihan, atau pengalaman sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Baik, untuk yang selanjutnya adalah pengambilan keputusan. Dalam psikologi Belgia dijelaskan dalam pasal 33 yang berbunyi psikolog sadar akan keterbatasan prosedur dan metode yang dia gunakan. Dia mempertimbangkan batasan ini dan sebelum membuat keputusan merujuk kliennya atau subjek profesional perawatan kesehatan lain yang sesuai. Dia menunjukkan objektivitas maksimal dalam semua aktivitasnya, termasuk terapi, penelitian, dan reportase. Sedangkan dalam Kode Etik Psikologi Indonesia, psikolog dan atau ilmuwan psikologi dalam pengambilan keputusan harus berdasar pada pengetahuan ilmiah dan sikap profesional yang sudah teruji dan diterima secara luas atau universal dalam disiplin ilmu psikologi. Hal ini tercantum dalam bab 3 pasal 9 Kode Etik Psikologi Indonesia. Lalu untuk yang selanjutnya adalah pendelegasian pekerjaan. Pada Kode Etik Belgia pasal 34 berbunyi jika terjadi penyakit, konflik kepentingan atau ketidakmampuan moral yang menyebabkan kurangnya objektivitas atau pembatasan kompetensi profesionalnya, psikolog meminta klien atau subjek lainnya untuk meminta bantuan rekan kerja. Sedangkan dalam Kode Etik Psikologi Indonesia dalam pasal 10 bab 3 menyatakan psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang mendelegasikan pekerjaan pada asisten, mahasiswa yang disupervisi, asisten penelitian, asisten pengajaran, atau kepada jasa orang lain seperti penerjemah. Baik, kemudian saya akan melanjutkan kepada materi integritas dan kejujuran. Di Belgia diatur pada pasal 35, yaitu psikolog menghindari penggunaan pengetahuan psikologisnya yang tidak tepat atau menguntungkan, dan yang kedua yaitu diatur pada pasal 37.
psikolog berkewajiban untuk jujur dan benar tentang konsekuensi finansial dari aktivitas profesionalnya. Konsekuensi ini merupakan subjek kesepakatan yang disepakati sebelum dimulainya intervensi. Dan di Indonesia juga terdapat pada bab 1 pasal 2 prinsip B ayat 1, yaitu psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus mendasarkan pada dasar dan etika ilmiah, terutama pada pengetahuan yang sudah diyakini kebenarannya oleh komunitas psikologi. Kemudian pada bab 1 pasal 2 prinsip B ayat 2, yaitu psikolog dan atau ilmuwan psikologi senantiasa menjaga ketepatan, kejujuran, kebenaran dalam keilmuan, pengajaran, pengamalan, dan praktik psikologi. Selanjutnya ada kode etik profesional. Di Belgia diatur pada pasal 38. Psikolog mungkin tidak mengambil tindakan profesional yang tidak proporsional dengan masalah yang ditangani. Dan di Indonesia terdapat pada bab 1 pasal 2 prinsip C ayat 4, yaitu psikolog dan atau ilmuwan psikologi dapat berkonsultasi, bekerja sama dan atau merujuk pada teman sejawat, profesional lain atau institusi-institusi lain untuk memberikan layanan terbaik kepada pengguna layanan psikologi. Selanjutnya yaitu tanggung jawab. Di Belgia diatur pada kode etik pasal 41. Psikolog harus menyajikan semua informasi yang diperlukan dengan cara yang jelas dan bertanggung jawab untuk mengkomunikasikannya dengan cara yang dapat dimengerti. Dia tidak boleh menyamarkan atau mengabaikan hipotesis alternatif. Kemudian di Indonesia yaitu pada bab 9 pasal 46 ayat 2, yaitu psikolog dan atau ilmuwan psikologi bertanggung jawab atas pelaksanaan dan hasil penelitian yang dilakukan. Kemudian pada bab 9 pasal 53 ayat 1, yaitu psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak merekayasa data atau melakukan langkah-langkah lain yang tidak bertanggung jawab, misalnya terkait pengelabuan, plagiarisme, dan lain-lain. Kemudian ada hubungan profesional. Di Belgia diatur pada pasal 43, yaitu psikolog hanya dapat menjaga hubungan profesional dengan klien atau subjek tesnya. Dia tidak menggunakan posisinya untuk proselitisme atau keterasingan dari yang lain. Dia tidak akan menanggapi permintaan dari pihak ketiga yang mencari keuntungan yang tidak pantas atau tidak bermoral, atau yang menyalahgunakan wewenangnya untuk menggunakan jasanya. Dan di Indonesia diatur pada bab 4 pasal 19, yaitu psikolog dan atau ilmuwan psikologi memiliki dua jenis bentuk hubungan profesional, yaitu hubungan antar profesi, yaitu dengan sesama psikolog dan atau ilmuwan psikologi, serta hubungan dengan profesi lain. Kemudian ada rujukan dan biaya. Dan di Belgia diatur pada pasal 46, yaitu psikolog tidak menerima atau menawarkan komisi apapun saat merujuk atau merujuk klien dalam masalah psikologis atau dari profesional perawatan kesehatan lain. Sedangkan di Indonesia diatur pada bab 7 pasal 34, yaitu psikolog dan atau ilmuwan psikologi membagi imbalan dengan profesi lain, atasan atau bawahan. Pembayaran terhadap masing-masing harus berdasarkan layanan yang diberikan dan sudah diatur sebelum pelaksanaan layanan psikologi dilakukan. Dan hubungan antar profesi di Belgia sendiri diatur pada pasal 47 dan pasal 48. Pasal 47 ini berbunyi, psikolog menghormati pandangan dan praktik rekan-rekannya sejauh mereka sesuai dengan pedoman ini. Dan pasal 48 berbunyi, jika seorang psikolog berpendapat bahwa seorang rekan kerja tidak berperilaku sesuai dengan pedoman ini, maka dia akan menunjukkan hal ini kepadanya. Sedangkan di Indonesia diatur pada bab 4 pasal 19 ayat 1, yaitu psikolog dan atau ilmuwan psikologi seyogianya saling memberikan umpan balik konstruktif untuk meningkatkan keahlian profesinya. Dan yang terakhir yaitu ada hubungan dengan profesi lain.
Di Belgia diatur pada pasal 50, yaitu saat berkolaborasi dengan profesi lain, psikolog akan memastikan identitas profesional dan kemandiriannya dihormati orang lain. Dan di Indonesia diatur pada bab 4 pasal 19 ayat 2, yaitu psikolog dan atau ilmuwan psikologi wajib menghargai, menghormati kompetensi dan kewenangan rekan dan profesi lain. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan kami memohon maaf apabila terdapat kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.